Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe dulu ya. Di videoku kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang kelemahan hemodialisis. Oke guys, kita langsung aja. Aku akan menjelaskan apa aja sih kelemahan dari metode terapi hemodialisa ini. Yang pertama adalah tusukan 2 jarum suntik untuk setiap dialisis. Jadi nanti pas kita mau cuci darah, kita akan ditusuk di bagian sebelah kiri, di area sebelah sini gitu ya. Biasanya si Avesan atau si Minonya ada di sini, atau di mana lah ya, aku sering jumpai daerah sini. Nanti ditusuknya yang mengeluarkan darah sebelah sini, dan nanti ya masuk lagi darah yang di sebelah sini. Kalau misalkan bertahun-tahun udah lama, biasanya sih si pembuluh darahnya bengkak, membesar gitu. Tapi nggak apa-apa, kita harus merawatnya biar si avesannya terus berjalan. Oke guys, yang kedua yaitu ada resiko infeksi darah dan perdarahan. Jadi takutnya sih sebenarnya mungkin memang udah di screening dulu gitu ya sebelumnya. Cuman ya memang jaga-jaga aja. Biasanya sih ada kayak penyakit menular hepatitis gitu, karena mesinnya itu kan dipakainya bukan buat kita aja, gantian sama orang lain. Nah itu kan penyebarannya lewat darah. Tapi sebelum kita di screening dulu ada penyakit itu positif atau enggak. Biasanya gitu. Kalau yang positif biasanya ruangannya dipisah dan alatnya juga dipisah. Jadi masih tetap aman sih sebenarnya. Oke guys, yang ketiga yaitu kelemahan dari hemodialisis, harus pergi ke unit dialisis atau ke rumah sakit 2-3 kali dalam seminggu. Sebenarnya ini sangat menyita waktu ya kalau misalkan cuci darah ke bagian pagi. Jadi kalau orangnya yang rumahnya jauh, mungkin persiapannya lebih jauh lagi dari jam 5 pagi atau pukul berapa gitu ya. Kalau misalkan orang deket kan misalkan 10 atau 20 menit enak, karena si proses hemodialisis itu dimulai pada saat pukul 6:30 atau pukul 7 pagi gitu. Sebelumnya kita harus antri dulu, harus memberikan berkas-berkas ke bagian administrasi seperti itu. Jadi sebenarnya menyita waktu kalau menurut aku ya. Misalkan dari pagi jam 7 beres jam 12. Nanti misalkan kalau yang shift siang itu dari jam 1 atau setengah 1 sampai jam 6 atau setengah 7 malam gitu. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari hemodialisis terapi HD. Oke guys, yang selanjutnya yaitu jadwal dialisis tetap dan memakan waktu sekitar 3-5 jam. Nah, itu tadi proses cuci darah sampai 3-5 jam atau 6 jam seperti itu. Jadi kita berbaring aja di kasur ya, lumayan lama lah, cukup bosan. Biasanya kalau yang masih fit bisa main handphone atau bisa baca buku atau bisa apalah kegiatan yang positif lainnya. Biasanya itu yang kalau kita lagi sehat. Kalau kita lagi kurang fit, biasanya ada yang menggigil, ada yang pusing, banyaklah efek samping atau hal-hal yang akan dialami kalau lagi cuci darah atau hemodialisis. Terus ada juga yang muntah-muntah, pokoknya banyak banget kendala atau hal yang menghalangi gitu. Jadi tidak semuanya ini lancar atau mulus, karena tiap kondisi badan pasien itu beda-beda, dan kita memang harus benar-benar menjaga kestabilan tubuh bagi para pasien gagal ginjal, mau yang CAPD atau hemodialisa. A few moments later. Dan yang terakhir, kelemahan dari hemodialisis atau HD atau cuci darah yaitu menurunkan fungsi ginjal lebih cepat. Kenapa? Karena kita kan dicuci darah tuh pakai mesin buatan. Nah, meskipun pakai mesin buatan, ginjal kita itu masih tetap disuruh untuk bekerja seperti itu.
karena darah itu mengalir dari keluar, masuk lagi ke mesin dan dimasukin ke dalam tubuh kita secara aman, seperti itu. Jadi kayak pacu jantung lebih cepat, biasanya 100 bpm, beat per minute. Jadi berasa berdebar-debar aja gitu, seperti itu. Jadi semuanya terapi itu ada plus minusnya kan. Ya ini sekarang tinggal kalian milih mau terapi yang mana, seperti itu. Nah teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Mungkin kalau ada salah-salah kata mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman lain bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman semua, jangan lupa video ini di share, like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.